dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2067 bal pres berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Panglima Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 3 TNI AL, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, perwakilan Badan Intelijen Strategis TNI dari BAIS ya? Badan Intelijen Strategis TNI BAIS, oke. Perwakilan Polda Metro Jaya, perwakilan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priuk, Kapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk, GMPT Pelindo ya. Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di 2 lokasi, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk dan di Kalimantan Barat. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat. Jadi ini kan sudah kita awalin ya ketika saya mulai menjabat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, kemudian sepertinya diam. Saya pikir para pelaku merasa saya angkat-angkat TM, setelah gerak kemudian dorman terus dilupakan. Tidak seperti itu, kita masih jalan terus memeriksa, dan sekarang kebetulan ada yang besar. Sebetulnya lapornya sih setiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini. Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman bal pres menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindahan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi bal pres dan langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2067 bal pres berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Informasi hasil penindakan di Tanjung Priok ditindaklanjuti dengan pengembangan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Kamil Bea Cukai Kalimantan Barat. Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di 2 lokasi pergudangan di Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan mencegah dan mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal senilai 4,12 miliar rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai, BAIS, TNI, Kejaksaan, dan Korwas Penyidik Polri. Penindakan terhadap 43 kontainer di Tanjung Priok serta pengungkapan lokasi penimbunan di Kalimantan Barat menunjukkan efektivitas pengawasan berbasis intelijen dan kolaborasi lintas instansi. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran pakaian bekas impor ilegal dari hulu hingga hilir. Penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang. Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi
pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut. Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat, serta pihak terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan, yang terlibat dalam kegiatan seperti ini. Saya yakin di masa lalu biasanya lepas aja kan, yang tahan barang-barangnya aja. Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang produsen, penjual atau pelaku ilegal rokok, biasanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jerak. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya. Polda Metro akan menindaklanjuti proses penyidikan dan pidananya. Jadi ke depan pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja. Hukumannya akan semakin kuat ke depan. Saya terima kasih kepada Polda Metro, Kapolda untuk dukungannya, juga kepada BAIS dan TNI dan perdagangan. Anda yang punya peraturannya kan? Kita beresin bareng-bareng ya. Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan Bea Cukai berjalan secara aktif dan terukur. Kami menghimbau seluruh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan mematuhi seluruh ketentuan kepabeanan serta perdagangan. Pemerintah akan terus menjaga perbatasan, mengawasi arus barang, dan menegakkan hukum demi melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, serta masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan berkenan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak penjelasan tambahan oleh Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Menteri Keuangan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait temuan dari teman-teman Bea Cukai Kementerian Keuangan pagi hari ini. Jadi yang pertama-tama, kami dari Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya atas temuan ini akan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana di bidang perdagangan, di mana di dalam Undang-Undang Perdagangan dijelaskan secara rinci dilarang untuk melakukan importasi barang tidak baru. Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui undang-undang sampah, di mana dijelaskan di dalam undang-undang sampah dilarang melakukan importasi sampah ke negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan. Si pemesan tidak akan bisa mengimportasi langsung tanpa dibantu perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi tidak akan bisa mengimportasi tanpa bantuan dari shipping company. Dan selanjutnya shipping company akan mengambil barang ini dari pemilik barang yang berada di luar negeri.
Saya berharap rangkaian yang saya ceritakan tadi bisa kami ungkap melalui joint investigation penyidik Polda Metro Jaya dengan teman-teman P2 Kementerian Keuangan, dan selanjutnya apabila kami sudah melakukan penyidikan dan penetapan tersangka, kami nantinya akan rilis kembali dengan teman-teman Bea Cukai atas proses penyidikan yang telah kami lakukan nantinya. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.